Prediksi Indra Syafri terhadap generasi Evan Dimas benar adanya. Pernyataan Exco PSSI terkait ucapan terima kasih kepada ST. Vietnam juara Piala AFF 2024, ini faktornya. Respon Michel Baker setelah tahu digoda PSSI. Anggota Exco PSSI, Hairul Anwar membuat heboh pencinta sepak bola tanah air karena dugaan ucapan perpisahan kepada Shin Tae-yong. Menanggapi isu, anggota Exco PSSI lainnya, Ahmad Riyad membantah kabar pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Enggak ada perpisahan, kata Ahmad Riyad dalam keterangan kepada wartawan, Minggu, 5 Januari 2025. Ahmad mengatakan pembahasan mengganti pelatih timnas Indonesia tidak masuk dalam rapat Exco PSSI. Namun, Ahmad mengungkapkan, para Exco PSSI nantinya diberikan wewenang untuk membuat keputusan terkait dengan masa depan timnas Indonesia. Kemarin enggak ada rapat Exco, kecuali satu hal aja, PSSI nanti dalam rapat minta diberi wewenang penuh untuk menentukan arah timnas, mengevaluasi program timnas. Kita semua Exco kan gak mungkin ada 15 orang sendiri-sendiri, itu aja ngomongnya, jelas Ahmad. Lebih lanjut, Ahmad kembali membantah pernyataan koleganya soal salam perpisahan dengan ST. Dia juga menegaskan belum ada pembahasan di kalangan Exco PSSI mengenai pemecatan pelatih asal Korea Selatan itu. Pak Hairul ngomong apa? Terima kasih ke ST, ya tiap pertandingan kita mesti berterima kasih ke ST, kan, tutur Ahmad. Saya kira enggak ada, belum ada. Pada saatnya pastikan wartawan diberitahu pasti, pungkasnya. Adapun, Shin Tae-yong sejatinya masih mempunyai kontrak cukup panjang dengan PSSI untuk menangani timnas Indonesia hingga 2027. Namun, isu pemecatan ST mengudara setelah gagal membawa skuad Garuda ke semifinal Piala AFF 2024. Berakhir sudah Piala AFF 2024. Timnas Vietnam keluar sebagai juara ajang 2 tahunan paling prestisius di Asia Tenggara tersebut. Timnas Vietnam menjadi juara Piala AFF 2024 setelah menang 3-2 saat bertandang ke markas Timnas Thailand, Stadion Raja Manggala, Bangkok, Minggu, 5 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan di final leg kedua Piala AFF 2024 itu membuat Timnas Vietnam unggul 5-3 atas Timnas Thailand secara agregat. Ini adalah gelar ketiga bagi Timnas Vietnam di Piala AFF. Sebelumnya, skuad The Golden Star Warriors juga menjadi juara pada edisi 2008 dan 2018. Berikut, 3 alasan mengapa Timnas Vietnam mampu menjadi juara di Piala AFF 2024. Peran besar Rafaelson. Secara umum, skuad Timnas Vietnam di Piala AFF 2024 memang kuat. Apalagi Kim Sang-sik memang bisa menurunkan skuad terbaik di ajang itu. Namun, harus diakui jika kehadiran Rafaelson kian membuat ngeri lini depan Timnas Vietnam. Striker naturalisasi asal Brasil itu bahkan mampu menjadi top skor turnamen dengan 7 gol. Padahal, pemain yang memiliki nama Vietnam, Nguyen Xuan San tersebut baru bisa bermain pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2024. Sebab, ia masih harus menyelesaikan proses perpindahan federasi. Mental terbentuk. Harus diakui mental para pemain Timnas Vietnam sangat kuat di Piala AFF 2024. Bahkan, mental mereka menjadi kian kuat dari laga satu ke laga yang lain. Puncaknya jelas terjadi pada leg kedua final Piala AFF 2024. Pasukan Kim Sang-sik hadir di Raja Manggala dengan mental baja. Teror supporter tuan rumah, ditambah cederanya Rafaelson pada babak pertama tidak menyurutkan semangat bertanding Pham Tuan Hai dan kolega. Persiapan serius. Dibandingkan kontestan Piala AFF 2024 yang lain, Timnas Vietnam memang memiliki persiapan yang paling serius. Nguyen Quang Hai dan kolega bahkan sempat menjalani pemusatan latihan dan serangkaian uji coba di Korea Selatan. Selain itu, Timnas Vietnam juga bisa menurunkan hampir seluruh skuad terbaik. Hal serupa tidak bisa dilakukan oleh Timnas Indonesia, Timnas Thailand, Timnas Malaysia, bahkan Timnas Filipina.
Bek sayap kiri klub papan atas Liga Prancis, Michel Bakker dikabarkan sadar tengah jadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi demi penguatan timnas Indonesia. Hal itu disampaikan media Belanda, Algemeen Dagblad dalam artikelnya dikutip Suara.com pada Minggu, 5 Januari 2025, media tersebut menilai bek 24 tahun itu mungkin bakal jadi tambahan amunisi bagi timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kehadiran pemain yang juga bisa tampil sebagai bek tengah hingga gelandang kiri ini disebut bakal menambah kekuatan Garuda dalam misi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kejar tiket Piala Dunia, coba datangkan Michel Bakker, tulis Algemeen Dagblad. Bakker, yang rutin bermain di Liga Champions bersama Lille, disebut sadar dengan ketertarikan PSSI. Namun, belum mau membuat keputusan sejauh ini. Bakker menyadari ketertarikan itu, tetapi belum jelas apakah ia akan menanggapi godaan itu, tulis Algemeen Dagblad. Mantan pemain Ajax itu telah bermain 21 kali di pertandingan internasional untuk Jong Oranje, tetapi belum juga melakoni debut di Oranje yang besar itu. Menyita Transfermarkt, Bakker merupakan pemain muda potensial di Belanda. Bahkan, dirinya adalah langganan tim nasional kelompok umur dari U15 hingga U21. Meski demikian, Michel Bakker sejauh ini belum mendapat panggilan ke timnas Belanda level senior. Mengingat usianya yang sudah 24 tahun, Bakker memang masih mungkin untuk dipanggil timnas Belanda. Namun, 4 tahun tanpa panggilan ke tim nasional senior sejak membela skuad U21, mungkin menjadi pesan tersendiri bahwa sang pemain bisa mempertimbangkan tawaran timnas Indonesia. Indonesia masih berpeluang ke Piala Dunia tahun depan, menyusul kemenangan besar atas Arab Saudi, tulis Algemeen Dagblad. Indra Syafri sempat menyoroti nasib pemain timnas Indonesia era Evan Dimas yang dulunya digadang-gadang menjadi generasi emas, tapi kini justru malah tak terlihat. Timnas Indonesia muda era Evan Dimas dianggap sebagai generasi emas. Sebab, kala itu tampil luar biasa dengan menyabet Piala AFF U19. Sayangnya dengan berjalannya waktu, pemain-pemain muda yang kala itu diprediksi bakal membawa skuad Garuda berjaya malah melempem. Kasus terbaru ada Evan Dimas yang baru saja dilepas oleh Persik Kediri. Berkaca dari itu, ternyata omongan Indra Syafri soal anak asuhnya terbukti benar. Pasalnya Indra Syafri sempat mengatakan bahwa 60% pemain timnas Indonesia U19 Evan Dimas disebut tidak akan lanjut di sepak bola. Jadi dari zaman 2013 itu, saya sudah melakukan psikotes terhadap para pemain. Hasil psikotes waktu itu, dia meramalkan 60% nanti karirnya gak lanjut di sepak bola, kata Indra Syafri dikutip dari YouTube Sport 77. Nah terjadi, ada yang menjadi karyawan, ada yang polisi, TNI kayak Raffi Murdianto, yang lanjut itu kan cuman Evan Dimas sekarang, Hansa Muyama, Ilham Udin, Dimas Drajat, Yanto Basna, sambungnya. Bahkan pemain muda era Evan Dimas yang bisa menembus timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong adalah Dimas Drajat. Selain itu, banyak yang tak dilirik. Nah, agar hal tersebut tidak terulang maka Indra Syafri menyerukan terkait kejelaskan pembinaan usia muda. Makanya oleh sebab itu, kalau dulu cara menyiapkan timnya atau kualitas pemainnya kurang. Tugas kita sekarang adalah pembinaan usia muda. Pembinaan usia muda kita itu harus yang pengelompokan itu dan dilatih oleh pelatih yang bagus, itu betul-betul kita siapkan, terangnya. Saya berharap nih tim nasional U19 yang baru kita bangun, jangan berharap 23-nya jadi pemain timnas, enggak, ya minimal ada 5 lah. Begitu dia pindah ke timnas senior, dari transisi U23 nanti dia memang permanen menjadi tulang punggungnya minimal 5 tahun gitu di tim nasional, tukas Indra Syafri.